Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship Revival Total Ministry. Oke, malam hari ini Saudara, ya tanpa dirasa, ya buku 11 sudah kita pelajari bersama-sama dan ini bagian yang terakhir. Ya, mungkin ada 2 sesi yang akan kita bahas ini tentang pertunangan dan akad nikah. Ya, nah. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah, bahkan sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu, mungkin berpikir, buat apa belajar? Saya kan nggak mau bertunangan dan saya tidak akan nikah lagi. Buat apa belajar ini? Saudara, ini merupakan satu pengetahuan ya, apa yang Tuhan telah jelaskan kepada kita semuanya, bukakan kepada kita semuanya, supaya kita nantinya bisa juga memberi arahan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Entah itu sahabat Anda punya anak yang akan menikah dan sebagainya, atau punya problem dalam pergaulan mereka, atau mungkin itu juga keluarga Anda sendiri, sehingga kita bisa ya memberikan yang terbaik. Mungkin saudara dulu kita mengalami hal-hal yang kurang ya, karena apa? Kurangnya persiapan dan kurangnya pengarahan yang diberikan. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh membahas tentang pertunangan dan akad nikah, khususnya buku 11 itu membahas tentang keluarga, supaya kita juga berbenah dan kita juga mempersiapkan generasi selanjutnya itu harusnya jauh lebih baik daripada generasi kita. Amin. Ya, jadi pengalaman-pengalaman kita ini bisa kita sharekan kepada mereka. Yang baik kita tularkan, yang jelek disembunyikan, bukan disembunyikan, yang jelek saudara itu ya menjadi pengalaman pribadi saja, bukan disembunyikan. Oke, Bapak saudara, puji Tuhan ya, kita masuk materi kita malam hari ini. Ya, oke, pertunangan dan akad nikah. Lah, kita bahas dulu ya tentang pertunangannya. Ya, pertunangan. Kita tahu sih, kenapa langsung pada pertunangan. Bapak saudara, dalam pelajaran-pelajaran yang sudah kita bahas, bahwa khususnya di RTM ini, kita tidak mengajarkan tentang hal pacaran. Karena kemarin sudah kita bahas juga ya. Kenapa saudara? Kalau orang ya mulai terlibat dalam berpacaran, itu konsekuensinya sangat berat. Ya, yang paling parah akan terjadi nanti kumpulan orang-orang yang telah terluka ya, sehingga dia kumpul dan kumpulan ini dinamakan pasar barang bekas ya. Mereka orang-orang yang merasa luka di dalam hatinya, banyak goresan, pengalaman-pengalaman buruk karena putus cinta dan sebagainya. Kenapa saudara pacaran ini kita skip di RTM ini? Karena pacaran ini selalu ada unsur coba-coba ya. Coba-coba nih. Kalau cocok ya lanjut, kalau nggak cocok ya sudah ya. Padahal mereka mungkin ya dalam berpacaran itu mungkin sudah ya dalam pergaulannya begitu ya, mereka sudah menaruh harapan satu dengan yang lainnya, sehingga akan memunculkan kemungkinan kekecewaan demi kekecewaan ya. Satu kecewa, satu juga kecewa, patah hati, patah semangat ya, patah arang dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, untuk menghindari semuanya itu, kalau bisa ya, jangan pacaran. Ya, kalau toh Anda harus berkumpul, punya teman banyak, jadikan mereka sahabat-sahabat Anda, ya. Nah, orang-orang yang memang mendukung Anda dan pantas untuk bergaul dengan Anda jadikan mereka sahabat Anda. Dari sahabat, nanti Anda akan punya best friend ya, sahabat yang Anda anggap spesial. Tapi jangan langsung bilang itu pacar saya. Ya. Artinya apa? Anda sudah mulai ya memperhatikan dari semua ya sahabat-sahabat Anda. Kayaknya yang satu ini spesial ya. Nah, mungkin dia sudah mulai perhatikan pada Anda, banyak kecocokan ini dan itu dan sebagainya. Nah, setelah itu, Anda melihat hal seperti itu, Anda nanya sama Tuhan. Ya, Tuhan, apakah orang ini
jodoh yang engkau kirimkan kepada saya atau bukan? Nah, jadi memulainya hubungan ya sampai nanti Anda masuk dalam pertunangan itu karena Anda sudah mendapatkan konfirmasi dari Tuhan. Ini jodohmu. Ini tulang rusukmu, bukan tulang jempol, bukan tulang iga. Tapi ini adalah tulang rusukmu, ya. Nah, bagi yang perempuan, ini adalah tudungmu. Ketika Anda telah mendapatkan konfirmasi seperti itu dari Tuhan, ya, baik itu Bapa, Tuhan Yesus ataupun Roh Kudus memberikan peneguhan kepada Anda, nah Anda mulai cross check nih, ya, apakah orang tersebut juga mendapatkan konfirmasi yang sama dari Tuhan, ya. Nah, biasanya Tuhan itu tidak berbicara sepihak. Kalau Tuhan berbicara kepada ya, perempuannya, dia juga akan berbicara kepada yang prianya. Begitu juga sebaliknya. Kalau Tuhan bicara kepada yang pria, dia juga akan bicara kepada yang wanitanya. Ya, nah jadi Tuhan itu tertib, ya, nggak membingungkan. Nah, jadi berikan waktu untuk mereka mendapatkan konfirmasi dari Tuhan. Setelah Anda yakin, ya sama-sama dapat konfirmasi peneguhan dari Tuhan, lalu Anda baru ya melakukan hubungan yang lebih serius yang disebut pertunangan. Nangkep ya? Jadi nggak ada istilah pacaran. Ya, nah jadi orang tua sini ya, kalau Anda punya anak yang sudah menginjak 20 tahun ke atas ya, hampir 30 dan sebagainya, Anda jangan nanyanya salah, udah punya pacar atau belum ya. Jangan. Anda menjerumuskan istilah pacar, Anda munculkan di situ. Ya. Jadi jangan Anda mengatakan kepada anak Anda, bertanya kepada anak Anda tentang sudah punya pacar atau belum. Nah, Anda persiapkan anak Anda supaya mereka anak-anak itu siap, lalu dididik untuk kalau memang waktunya supaya dia mulai nanya kepada Tuhan, siapa tulang rusuknya atau siapa yang akan jadi tudungnya. Nah, kalau mereka sudah mulai PDKT gitu ya, dekat dengan, oh ini teman dari semua sahabat saya, ini kayaknya yang paling the best nih. Nah, ajar mereka juga, coba tanya Tuhan, dia suruh tanya Tuhan juga, betul atau tidak ya. Setelah dapat konfirmasi, baru saudara ya, Anda mulai dorong. Nah, untuk melanjutkan atau menuju kepada hubungan yang lebih serius lagi, Anda harus sekarang ini apa? Sepakat ya untuk meneguhkan hubungan Anda ini. Nah, peneguhan ini, saudara, hubungan ini biasanya disebut sebagai pertunangan. Ya, ada keluarga-keluarga tertentu, ya, pertunangan itu sudah dipestakan juga, ya, tapi nggak mengundang secara umum besar gitu tidak, tapi biasanya cuma kerabat-kerabat dekat aja, memberitahu kepada kerabat-kerabatnya bahwa anaknya sudah mendapatkan calon jodohnya, ya. Nah, supaya apa? Supaya menjaga omongan di luar. Nanti kalau mereka ini jalan bareng dan sebagainya, tidak ada gosip ria, ya. Nah, kenapa? Mereka sudah diumumkan, ya. Walaupun ini belum disahkan, ingat ya. Jadi pertunangan, acara pertunangan ini hanya sebatas pengumuman, diumumkan. Ini ya sedang ya berjalan bersama ya dengan pasangannya ini. Jadi semuanya harap maklum dan mengerti. Nah, gitu ya. Jadi sebatas wacana pengumuman pertunangan itu. Nah, nanti kalau pernikahan itu beda. Pernikahan itu adalah pengesahan, disahkan. Amin. Disahkan, nangkep ya. Jadi orang bertunangan itu belum sah. Sebatas baru diberitahukan kepada khalayak bahwa ini sedang menjalin hubungan, sudah direstui oleh Tuhan, direstui juga oleh kedua pihak orang tuanya. Amin. Nah, apa yang dilakukan di masa-masa pertunangan ini? Nah, saudara,
Kita lihat ya. Bukan hal sembarangan bahwa di dalam Alkitab disebut-sebut ada pertunangan antara Maria dan Yusuf. Sebelum mereka menikah, pertunangan adalah gambar dari persiapan pernikahan yang akan terjadi di surga kelak antara Kristus dan jemaatnya. Saudara, jadi semua apa yang terjadi di dalam diri manusia ini, termasuk hal pertunangan, termasuk pernikahan, ini adalah hanya gambar dan bayangan. Ya, gambar apa? Gambar dari persiapan pernikahan yang akan terjadi di surga kelak, yakni antara Kristus dan jemaatnya. Ini ditulis oleh Rasul Paulus, Anda lihat di sini. Di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua. Yuk kita baca bersama-sama. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, saudara, Paulus itu nggak nikah ya. Dia mengambil komitmen, keputusan, aku nggak nikah. Aku mau hidup untuk Tuhan. Kenapa mutunya Paulus itu dia nggak nikah dan hidup untuk Tuhan? Karena Paulus itu punya prinsip, ya. Karena dia dulu adalah penganiaya jemaat, merusak jemaat-jemaat Tuhan, ya, menghambat pertumbuhan dari multiplikasi daripada gereja Tuhan pada waktu itu. Ketika dia ditangkap oleh Tuhan, lalu dia mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Bukan hanya itu saja. Lalu dia bilang, dalam hidup ini motivasinya cuma satu. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Ya. Jadi Paulus itu boleh saya istilahkan, dia itu bayar hutang. Nah, berhubung waktunya singkat, karena pertobatan Paulus itu sudah tua ya, karena dia kan sudah ahli Taurat. Jadi sudah di atas 50 tahun tuh umurnya. Ahli Taurat ya. Nah, jadi umurnya kan sudah waktunya tekan tinggal sedikit. Melihat waktu yang sedikit ini, dia ambil keputusan. Aku nggak nikah. Aku mau berkarya untuk Tuhan. Ya. Nah, setelah dia menggembalakan banyak jemaat yang dibina itu, Paulus ya, dia cemburu. Ngerti ya? Cemburunya Paulus itu bukan cemburu kayak orang apa namanya? Pacarnya dibawa atau diajak jalan sama orang lain. Istrinya jalan sama orang lain, suaminya jalan sama orang lain, lalu dia cemburu gitu, bukan ya. Sehingga Paulus ini memberi penjelasan atau melengkapi ya dari kata cemburu itu dengan kata ilahi. Cemburu ilahi, ya. Kenapa Paulus cemburu ilahi? Kita lihat sebenarnya. Paulus ini sedang mempersiapkan jemaat-jemaat yang dibinanya ini supaya nantinya kalau boleh, kalau bisa, semuanya nanti akan menjadi pengantin Kristus. Amin. Itu kerinduan daripada Paulus. Sehingga dia bilang, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Saudara, tadi sudah saya jelaskan sedikit tentang istilah dan pengertian tentang pertunangan. Kalau Paulus bilang, ya, bahwa jemaat itu sedang bertunangan dengan Kristus, bukan berpacaran dengan Kristus. Banyak orang kadang-kadang ya menyanyikan lagu cinta kepada Tuhan. Ya, lalu mereka berpikir sedang pacaran dengan Tuhan. Enggak. Anda bukan sedang pacaran dengan Tuhan. Tapi Anda sedang bertunangan dengan Tuhan. Amin. Kenapa saudara? Karena ketika Anda dibaptis, Anda dideklarasikan, seluruh dunia tahu bahwa Anda telah putus dari dunia ini dan Anda sekarang
mulai berkomitmen dengan Allah. Sehingga orang tahu bahwa Anda ini adalah calon istrinya Tuhan. Amin. Calon pengantin. Kita bukan sedang berpacaran dengan Tuhan, tapi kita sedang bertunangan dengan Tuhan. Kalau pacaran ada unsur coba-coba. Kalau saya deket-deket, saya bergaul dengan Tuhan. Kalau untung ya lanjut. Kalau nggak untung, kalau nggak enak ya ciao. Bye-bye Tuhan, gitu ya. Nah, dari Tuhan ganti Tuan. Tuan Sinyo. Ganti, gitu ya. Kenapa? Nah, pacaran. Tapi kalau bertunangan, ini sudah berkomitmen. Amin. Sudah berkomitmen. Dipikirkan masak-masak. Dipikirkan matang-matang. Kenapa orang dibaptis harus di atas 12 tahun? Karena anak 12 tahun itu sudah bisa mengambil sebuah decision, mengambil sebuah keputusan, hidup, meninggalkan dunia ini, lalu mulai mengasihi Tuhan. Amin. Cinta mati-matian dengan Tuhan. Terus dikembangkan. Pertunangan ini ya ditingkatkan terus. Semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Ya, Paulus sebagai gembala, dia bilang, ya, membawa kamu sebagai perawan suci, supaya tidak tercemar, tidak ada cacat, tidak ada kerut, ketika berjumpa dengan Tuhan. Amin. Nah, cacat, kerut, ya, suci, itu bicara perbuatan, yang disebut baju. Amin. Nah, baju itu perbuatan, baju putih. Nah, baju pengantin. Kenapa mempelai perempuan itu kalau menikah, saudara, itu bajunya lebih mahal daripada bajunya laki-laki, betul ya? Wah, itu bisa ratusan juta nih, ya, bajunya perempuan. Tapi kalau jasnya laki-laki itu ya, nah kalau nggak mampu belilah di pasar Senen. Nah, cukup ya lah, udah keren pakai seperti itu aja. Tapi saudara, itu baju pengantin perempuan itu mahal sekali ya. Nah, harus dicuci dengan darah Tuhan Yesus, disucikan, ditahirkan, dikuduskan dan sebagainya. Nah, harus dijaga kebersihannya. Nah, saudara, ketika kita menghadap Tuhan nanti menjadi pengantin Kristus, saya harap Bapak Saudara, Anda jangan sampai tereliminasi. Ya, paling tidak Anda bisa lihat ya gaun apa yang Anda kenakan. Gaun apa yang Anda kenakan. Jangan sampai ketemu dengan Tuhan, Anda masih pakai daster ompol. Daster yang pesing gitu ya. Nah, Anda harus sudah pakai baju pengantin. Amin. Ingat saudara, kita sudah berkomitmen. Kita sedang bertunangan dengan Kristus. Amin. Oke saudara, kita lanjut pengertian daripada pertunangan ya. Pertunangan adalah saat yang pendek di mana sepasang manusia yang saling mengasihi boleh mempermaklumkan kepada masyarakat, ya karena diumumkan tadi ya, sekitarnya, bahwa mereka telah mengikatkan diri dalam ikatan menuju perkawinan. Amin. Jadi ketika acara pertunangan itu memberitahukan bahwa mereka sedang ya memberitahukan pada mereka bahwa mereka telah mengikatkan diri dalam ikatan menuju perkawinan dan mereka akan diterima dalam masyarakat. Ya, masyarakat tanpa mempersoalkan, menggosipkan hubungan mereka yang dekat. Agar mereka boleh bersama-sama melakukan, ingat nih, bersama-sama apa? Melakukan persiapan yang perlu bagi pernikahan mereka. Saudara, di dalam Alkitab, perempuan yang bertunangan itu sebenarnya sudah dianggap atau telah berstatus sebagai istri seseorang. Kita lihat ya ayatnya. Keluaran 22 ayat 16. Apabila seseorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambilnya menjadi istrinya dan membayar mas kawin. Ya,
Jadi boleh diambil karena apa? Statusnya masih perawan, belum bertunangan, ya, belum bertunangan. Terus ayat 23 dan 24. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan, perhatikan, yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Gadis itu karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Sudah? Ada perbedaannya. Ayat 16 tadi, seorang yang belum bertunangan. Kalau mereka ya lah tidur dengan dia, mereka harus mengawininya. Kenapa? Mereka statusnya belum punya tunangan. Tapi kalau sudah bertunangan di sini ya, nah kalau ada yang tidur dengan laki-laki atau seorang laki tidur dengan perempuan itu ya, lalu ya mereka ketangkep basah nih, apa yang dilakukan? Nggak disuruh kawin, mereka diseret keluar kota ya, keluar pintu gerbang kota dan dilempari batu. Alasannya apa? Karena ya mereka telah memperkosa istri sesamanya. Apakah mereka sudah menikah? Belum. Baru bertunangan. Tapi di mata Tuhan, mereka sudah dianggap ya sebagai apa? Suami istri. Ya, suami istri. Wah, ini menarik sekali. Betul ya? Jadi ini prinsip dasarnya adalah Alkitab. Amin. Dan Tuhan telah memberikan itu, makanya kita sekarang mengerti ya batasan-batasannya. Bahwa orang yang sudah bertunangan itu sudah dianggap menjadi istrinya atau menjadi suaminya. Tapi ingat saudara ya, belum boleh melakukan hubungannya. Suami istri. Ya, karena apa? Belum disahkan. Baru diberitahukan, ini pemberitahuan supaya masyarakat tahu kedua orang ini sedang ya melakukan hubungan untuk menuju kepada pernikahan nanti. Mereka belum menikah, tapi sudah menjalin hubungan serius. Ketika laki-laki dan perempuan itu berkomitmen dan serius, lalu Tuhan agree di situ. Tuhan anggap apa? Ini sudah ya seperti suami dan istri. Tapi belum boleh melakukan hubungan suami dan istri. Karena apa? Belum diberkati, belum disahkan. Ya, belum disahkan. Bapak Saudara, masa pertunangan adalah bagian penting dalam pembinaan kasih satu dengan yang lain. Masa-masa bahagia yang akan dikenang lama sesudah pernikahan mereka. Mereka berdua saling menyesuaikan diri, sedikit demi sedikit meninggalkan masa lajang mereka yang lama. Meninggalkan ikatan dan pengawasan orang tua. Ya, nah, mereka mulai menarik diri ya dari kehidupannya sebagai orang lajang itu ya. Lalu mulai juga meninggalkan ikatan dan pengawasan orang tua. Nah, pelan-pelan menuju ke sana. Saudara, masa ini penting untuk mengenal keluarga calon suami atau keluarga calon istri. Ya, dalam masa-masa pertunangan ini mereka boleh mengenal keluarga masing-masing ini, keluarga calon suaminya maupun calon istrinya, dan belajar bergaul dan membangun penerimaan dari kedua keluarga itu. Pernikahan sebenarnya bukan hanya satu laki-laki bersatu dengan satu perempuan saja, melainkan dalam kenyataannya adalah proses penyatuan dua keluarga menjadi satu. Jadi saudara, kenapa harus dipersiapkan dalam pertunangan ini? Untuk mengenal satu sama lain.
keluarga satu dengan keluarga yang lain. Karena perkawinan bukan hanya mengacu kepada ayat ya bahwa laki-laki akan bersatu dengan ayah dan laki-laki akan bersatu dengan istrinya, meninggalkan ayah dan ibunya gitu ya. Bukan hanya itu toh ya. Tapi sebenarnya dalam faktanya pernikahan itu adalah penggabungan atau persatuan dari dua buah keluarga. Betul? Jadi yang menyesuaikan, saling mengenal bukan hanya orang yang mau menikah. Ya, calon mertua itu juga harus dikenalkan satu dengan yang lainnya gitu ya. Dan nanti ketemu besannya ini dan itu. Lah, saudara, ini penting sekali. Nah, jadi dalam masa pertunangan ini jangka waktunya tergantung ya kecepatan seseorang dalam mengenal satu dengan yang lainnya. Nah, berikutnya juga pertunangan ya itu adalah masa untuk melatih diri untuk tidak melanggar batas kekudusan pernikahan mereka. Amin. Nah, ini paling penting juga. Mereka boleh mengekspresikan cinta masing-masing dalam batas tertentu yang membuat makin indahnya karakter masing-masing. Belajar saling menghormati hak masing-masing, tidak merampasnya terlalu dini, yang akan membangkitkan rasa hormat satu terhadap yang lain. Respect satu terhadap yang lain dalam hubungan suami istri adalah hal yang amat indah untuk dibangun dari awal pernikahan. Ya, nah saudara, dengan mengerti tentang penjelasan hal pertunangan ini, sekarang membuka ya wawasan kita. Mungkin Anda nyesel, gitu. Kenapa dulu nggak pernah ada ya apa pelajaran seperti ini? Ya, nggak apa-apa saudara. Ya, sekarang Anda mengetahuinya. Dan ini sesuatu yang sangat berharga. Boleh Anda bagikan atau Anda pakai untuk mempersiapkan anak-anak Anda ataupun cucu-cucu Anda ke depannya. Supaya mereka dalam perkawinan mereka jauh lebih baik hasilnya dibanding apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Wow, ya, pertunangan. Oke, saudara, sekarang kita masuk bagian berikutnya. Ya. Yang kedua adalah bicara tentang akad nikah. Ya, akad nikah. Saudara, suatu pernikahan biasanya dimulai dengan akad nikah atau marriage covenant atau sumpah pernikahan. Ya, jadi akad nikah itu ya istilahnya bisa marriage ya covenant atau sumpah pernikahan. Pemberkatan nikah dan kemudian diikuti dengan perayaan nikah. Ya, perayaan nikah. Nah, bicara tentang marriage covenant atau sumpah pernikahan atau akad nikah ini, mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya-tanya ya, sejak kapan sih ada ikatan janji pernikahan? Sejak kapan itu? Kalau Anda melihat Adam dulu, apakah dia harus melalui prosesi seperti itu? Ya enggak juga ya. Tapi sejak kapan? Juga sejak kapan sebenarnya ucapan berkat pada waktu menikah itu dilakukan. Sehingga harus ada pastor atau pendetanya ya yang memberikan berkat kepada mereka yang menikah itu. Saudara, tak jelas kapan mulainya. Tetapi perayaan pernikahan di dalam Alkitab baru tercatat terjadi pada zamannya Yakub ya ketika menikah dengan Lea. Dan setelah itu Yakub 7 tahun kemudian dia menikah dengan Rahel. Ya, Anda lihat di sini ya. Ini baru sudah ada istilah perkawinan ya. Nah, coba lihat Kejadian 29 ayat 27 sampai 28. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu menjadi istrinya. Nah, di sini ya
ada kata perkawinan, ya, perkawinan. Nah, istilah perkawinan baru muncul ketika zamannya Yakub, saudara. Ya, Anda tahu ceritanya? Bagaimana Yakub itu ketika dia telah mencuri ya hak kesulungan yang sebenarnya bagiannya Esau, diambil ya dengan menipu bapaknya itu, lalu dia mendapatkan berkat hak kesulungan itu, dan dia takut karena Esau ngamuk, akhirnya dia lari, saudara, ya. Nah, dia lari ke tempat omnya, yaitu Laban. Anda ingat dalam perjalanan dia tidur beralaskan batu, lalu langit terbuka, ada tangga dari bumi sampai ke surga, ya. Lalu dia melihat malaikat naik turun situ, nah melayani, dan dari situlah tempat itu sama Yakub dinamai Betel, ya, Betel, Bait Allah, ya, Betel, Betel, Bait Allah. Jadi kalau Anda mengenal gereja Betel, ya, Betel itu artinya Betel, ya, Bait Allah. Bait Allah. Nah, itu mulai dari Yakub ada di situ. Yakub tuh melanjutkan perjalanannya sampai akhirnya nyampe lah ke tempatnya omnya itu, yaitu di tempatnya Laban. Di situ saudara, Anda lihat ya, bagaimana Yakub yang sudah mendapatkan blessing, hak kesulungan itu, orang yang mendapatkan blessing, ya, hak kesulungan, itu ya orang Chinese bilang hoki lai itu ya. Nah, apa aja yang diucapkan jadi duit. Tangannya gerak ini jadi duit, semuanya jadi gitu ya. Yakub itu diberkati oleh Tuhan. Sehingga ketika dia membantu ya menggembalakan ternak omnya itu, Tuhan memberkati. Ya. Sehingga ketika mereka berbagi upah, Laban itu kan mencoba untuk memanipulasi gitu ya. Nah, tapi sebelum hal itu terjadi, ya, awalnya nih, Yakub itu mulai ya, ketika dia bekerja, dia nanya sama omnya, walaupun tuh omnya bilang, aku kerja di sini upahnya apa ya? Oke lah, gitu, boleh nggak itu? Ya lah, aku jatuh cinta nih sama anakmu. Yang mana itu? Itu yang nomor 2, namanya Rahel, ya. Yakub, si Laban itu kan licik ya. Dia cuma bilang, ya boleh kerja yang rajin ya. Ya, hasilkan domba yang banyak ya, gitu ya, supaya aku cepat kaya ya. Akhirnya saudara, dia berkati, terus akhirnya diberikan anaknya. Tapi ditipu sama Laban, ya. Ketika malam pertama, ya, mereka, ternyata yang ada di kamar bukan Rahel, ternyata Lea. Lea yang tidak disayang oleh si Yakub itu. Ketika dia tahu itu Lea, dia marah gitu ya. Aduh, kenapa si Lea ini? Kenapa engkau bohong begitu padaku? Ya. Lalu Laban bilang begini, ya, genapilah dulu 7 hari perkawinanmu ya. Dah. Nanti kan sudah 7 hari, ya, anakku yang lain akan kuberikan kepadamu. Tapi dengan syarat, kamu harus kerja lagi padaku 7 tahun. 7 tahun ya. Jadi setelah 7 hari genap, lalu dia mendapatkan istri yang kedua, yaitu si Rahel itu. Nah, di situ ya ketika Laban memberikan anaknya kepada Yakub itu, dibilang apa? Ya, kamu kawin. Ini perkawinan. Ya, ini sebuah perkawinan. Nah, saudara, disinilah saudara ada satu pengesahan ya. Jadi orang tuanya mengetahui, orang tuanya mengizinkannya, ya, memberikannya, ya. Jadi resmi ini sifatnya. Nah, belum seperti prosesi hari-hari ini ya. Hari ini kan lebih formal lagi seperti itu. Tapi zaman dulu ya, walaupun simpel seperti ini, artinya keabsahannya bisa dipertanggungjawabkan. Kamu nggak bisa sembarangan ambil anakku. Nanti setelah 7 hari perkawinanmu itu, kamu boleh mengambil yang lainnya lagi. Betul ya? Semua harus atas izin. Sah artinya. Seperti itu. Nah, itulah awal daripada kata perkawinan yang muncul di dalam Alkitab. Saudara, di dalam perjanjian baru,
ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi, dalam pelayanannya, kita tahu ya, mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah mengubah mengubah air menjadi anggur. Di mana? Dalam pesta perkawinan di kota Kana. Saudara, satu kali ketika Tuhan Yesus menghadiri pernikahan di Kana, juga tak dicatat di situ. Apakah ada upacara janji pernikahan dan pemberkatan nikah seperti yang kita saksikan sekarang? Nggak ada ceritanya di dalam Alkitab. Pada zamannya Yesus itu juga belum seperti apa yang berlaku saat ini. Prosesi pernikahan itu kan cukup lama ya. Kadang-kadang kita diberi durasi ini. Kadang-kadang kalau orang tanya, Pak pendeta, pastor, ya, ini nanti prosesinya, misalnya WO-nya ya. Nah, itu nanya sama saya itu ya. Ini nanti prosesi pernikahan ini berapa durasinya? Saya bilang kurang lebihnya 1 jam lah, ya, 1 jam, ya. Sudah ada susunan-susunannya seperti itu ya. Nah, sampai akhirnya sampai pada doa berkat untuk kedua mempelai ini, ya. Itu pastor bilang, ya, saya sebagai hamba Tuhan, mewakili Allah hari ini menikahkan kalian. Sekarang kalian, ya, sah menjadi suami dan istri. Kalian boleh buka gedung, ya. Silahkan cium istrimu. Silahkan cium suamimu. Lalu saya perkenalkan kepada jemaat. Saudara, sekarang hari ini kita menyaksikan, ya, sudah sah resmi. Ada di tengah-tengah kita, ada keluarga baru. Dari keluarga, ya, Tuan dan Nyonya Sipolan. Nah, beri sambutan kepada mereka. Lalu mereka tepuk tangan gitu ya. Nah, saya jabat tangan. Ya, selamat Tuan Polan dan Nyonya Polan. Nah, dulu nggak ada seperti itu. Ya, itu prosesinya cukup lama sudah, sampai 1 jam kadang-kadang. Ya, 1 jam. Nah, pada zaman Tuhan Yesus pada waktu itu di perkawinan di Kana tidak dicatat juga sih. Coba lihat ya ayatnya dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya juga diundang juga ke perkawinan itu. Nggak disebut ya, ada tata cara prosesinya. Saudara, tata cara pernikahan seperti yang kita kenal sekarang berkembang. Sejak kapan? Sejak agama Kristen berkembang. Terutama di negara-negara barat. Jadi bukan berasal dari kebudayaan Yahudi, ya. Jadi prosesi pernikahan itu bukan berkembang dimulai dari kebudayaan Yahudi. Itu muncul dari perkembangan kekristenan, ya, terutama di negara-negara barat. Tetapi diduga dari zaman orang-orang Romawi. Namun sudah menjadi pengertian kita bersama bahwa 2 orang tak mungkin berjalan bersama kalau tidak ada perjanjian. Nah, kenapa disebut sumpah pernikahan? Ya, marriage covenant. Sumpah perkawinan. Sumpah, dalam sumpah itu sebenarnya kedua mempelai ini sedang mengucapkan ikrar janji, betul ya? Di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, saya, ya, Sipolan, ya, mengambil engkau, ya, Siti Aminah, menjadi istriku, ya. Nah, aku akan setia dalam keadaan sakit, ya, dan sehat, ya, dalam keadaan senang dan susah dan sebagainya gitu ya. Aku akan tetap setia kepadamu. Wah, itu ya. Aku mengambil, lalu nanti yang perempuan juga mengucapkan, ya, aku Siti Aminah mengambil engkau Sipolan menjadi misuaku, suamiku, ya. Lah, lalu sudah bla 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 dan sebagainya. Ya. Mereka melakukan itu wujud isi daripada sumpah perkawinan mereka. Nah, biasanya apa yang dilakukan dalam sumpah itu
itu diikat dengan yang namanya mas kawin, ya. Jadi mas kawin itu adalah pengikat daripada marriage covenant. Janji sumpah pernikahan itu. Mas kawin adalah tanda ikatan. Perkawinan dalam masa perjanjian lama, tapi kini digantikan dengan cincin pertunangan dan kemudian cincin perkawinan. Ya, ada dua cincin nih, cincin pertunangan dan cincin perkawinan. Jadi ketika mereka bertunangan, lalu diresmikan gitu, biasanya mereka tukar cincin juga. Tapi cincinnya disebut cincin pertunangan. Karena dilakukannya, diberikannya ketika mereka melakukan pertunangan itu. Ya, acara pertunangan. Tapi ketika mereka menikah, cincin yang diberikan itu disebut cincin pernikahan. Ya, cincin pernikahan. Nah, bedanya itu. Atau cincin perkawinan. Nah, cincin pertunangannya sudah nih, ya mau dijual juga nggak apa-apa. Buat modal. Nah, tapi sekarang yang dikenakan, ya, ketika mereka sudah menjadi suami istri, mereka sekarang mengenakan cincin perkawinan. Biasanya di dalam cincin itu ada namanya, ya. Di cincin laki-laki ada nama perempuan atau istrinya. Nah, di cincin perempuan atau istrinya ada nama suaminya. Nggak percaya? Coba lihat cincin Anda. Jangan-jangan Anda pakai cincin nggak tahu dalamnya ada namanya. Ya, nah, saudara, kalau dulu kan pakai mas kawin gitu, sekarang pakai cincin itu, ya, itu tanda daripada pengikatan dari apa yang disumpahkan di situ. Saudara, di barat, ya, biasanya pertunangan ditandai dengan cincin bermata berlian, ya. Sedang perkawinan dengan cincin emas, tak bermata dipakai di jari kiri. Di negeri timur, cincin pertunangan dan perkawinannya hanya satu saja. Hanya dipertukarkan letaknya dari jari kiri ke kanan pada hari perkawinan. Ya, nah, saudara, kalau mereka mengikuti tradisi barat, biasanya cincinnya sudah dikenakan. Ya, nah dari jari kiri nanti baru dipindahkan saja. Tapi beberapa kali saya memimpin, ya, prosesi pernikahan, biasanya cincinnya itu masih di kotak, lalu kami berikan kepada mereka, ya. Nah, tradisinya masing-masing, ya. Tapi itu nggak mengurangi sih, ya, tetap sah juga seperti itu. Tapi ada yang sudah pakai, tinggal dipindahkan saja dari jari kiri ke jari kanan mereka. Jadi sumpah mereka di hadapan Tuhan dan jemaat itu disebut adalah janji, ya. Untuk apa? Mereka berjanji untuk berjalan bersama-sama. Amsal 3 ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jadi kalau Anda bisa bersatu bersama dengan istri atau suami Anda hari ini, itu karena dimulainya dengan sebuah marriage covenant itu tadi. Janji sumpah itu. Nah, boleh saling mengingatkan. Ingat ya, kamu dulu janji apa. Tapi jangan bentuknya tuntutan, ya, mengingatkan saja. Nah, nanti kalau tuntutan itu, kalau nggak terjadi, kecewanya luar biasa. Tapi kalau sekedar mengingatkan itu kan sebenarnya, nah, saling menjaga, itu beda, ya. Tapi kalau Anda sertai dengan sebuah tuntutan ketika mengingatkan itu, kalau tidak terjadi sesuai dengan tuntutan Anda akan marah, Anda akan kecewa. Sehingga akan, ya, akhirnya terjadilah divorce atau perceraian seperti itu. Tapi kalau mengingatkan dengan lembut seperti itu, nah, saling mengingatkan itu artinya saling menjaga. Nah, oke, saudara. Upacara pernikahan sebenarnya merupakan akad. Akad itu bahasa Inggrisnya covenant. Yakni ikatan perjanjian yang kuat sampai mati. Dan tak boleh dibatalkan. Ya. Sekali lagi, ya.
ucapan pernikahan sebenarnya merupakan akad atau covenant, yakni ikatan perjanjian yang kuat sampai mati dan tak boleh dibatalkan oleh alasan apapun. Ingat ya, dalam isi sumpahnya tadi itu, hanya maut yang bisa memisahkan kita. Sampai maut memisahkan kita. Itu diakhiri kalimat itu. Jadi apa yang Anda ucapkan banyak di atas itu, ya, sampai kapan? Sampai maut memisahkan kita. Ya, kalau salah satu pasangannya yang sudah meninggal, mereka bebas untuk menikah lagi. Atau mengikat perjanjian dengan perempuan yang lain atau laki-laki yang lain. Tapi kalau pasangannya masih hidup, sampai kapanpun nggak bisa. Makanya gereja Tuhan menjunjung tinggi norma ini. Ya, orang yang duda atau janda cerai, ya, itu nggak diizinkan untuk diberkati di dalam gereja. Ya, nggak diizinkan. Tuhan nggak memberkati. Karena Tuhan punya prinsipnya tadi itu. Tapi bagaimana Pak dengan orang-orang yang duda cerai, janda cerai ternyata diberkati di gereja? Bisa terjadi? Bisa. Karena apa? Nah, mungkin karena kebijaksanaan mungkin dari pendetanya. Ya. Tapi di sini yang mengalir di dalam pernikahan itu berkat yang disalurkan bukan dari Tuhan. Berkat bagian daripada pendeta itu dibagi kepada mereka. Sehingga jatah pendeta itu kurang. Dan yang kedua, nanti pendeta itu ketika ketemu dengan Tuhan akan dijewer telinganya. Itu nanti itu akan dijewer sama Tuhan, ya, dijewer telinganya sama Tuhan, ya, kamu nggak nurut sama saya. Nah, ada kedua konsekuensi ya pendetanya. Yang pertama, berkatnya dibagi sama yang diberkati. Yang kedua, ya, dia nanti akan dijewer sama Tuhan nanti ini. Ya, berani-beraninya kamu memberkati janda cerai dan duda cerai. Ya. Nah, ini prinsipnya. Jadi duda cerai, janda cerai nggak bisa diberkati lagi. Ya. Alkitab bilang sampai maut memisahkannya. Ya. Oke, Saudara. Janji itu pada umumnya berisi ucapan seperti berikut. Nah, ini ya. Saya pengantin atau mempelai. Pengantin itu perempuannya, mempelai itu laki-lakinya ya. Saya pengantin atau mempelai mengambil engkau sebagai istri atau suami. Ya, suamiku. Untuk bersama-sama mulai sekarang dan seterusnya. Dalam senang dan maupun susah. Dalam kelimpahan ataupun kekurangan. Dalam keadaan sehat atau sakit. Untuk memelihara dan merawat sampai maut memisahkan kita berdua. Ya, sampai maut memisahkan kita berdua. Ada beberapa orang sih ya mengganti formatnya karena mereka tidak suka katanya. Dia bilang, Pak, saya nggak mau susah, saya nggak mau sakit. Akhirnya saya nggak ucapkan itu. Ya terserahlah. Tapi saya tetap ya ajukan seperti ini karena apa? Kita tidak bisa memungkiri stamina kita ya. Iman juga kadang-kadang up and down ya. Kondisi tubuh kadang-kadang juga. Nah, bagaimana kalau sakit itu terjadi? Ya. Bagaimana kalau kekurangan itu terjadi? Benar-benar terjadi. Bukan kita mengharapkan. Benar ya? Tapi ini merupakan kesiapan kita. Ya, kesetiaanku tidak dipengaruhi. Baik engkau sedang kaya atau sedang miskin. Ya, baik engkau sedang sehat ataupun sedang sakit. Ya, aku akan merawatmu dan aku akan terus ya bersama dengan engkau ya sampai maut memisahkan kita berdua. Ah, Saudara, indah ya ininya
ucapan sumpahnya. Tapi mempertahankannya itu yang berat. Pemutusan atau pelanggaran akad seperti ini sebenarnya menjadikan mereka pantas menerima hukuman mati. Jadi mereka yang melanggar itu pantas mendapat hukuman mati. Kenapa? Karena mereka bukan bersumpah saja di hadapan manusia, tapi mereka sedang mengangkat sumpah di hadapan Tuhan. Ini nggak main-main. Betul? Bersumpah di hadapan Tuhan. Itu konsekuensinya mati. Ya, Anda ingat ya, ini kasus pengadilan final itu kalau macam gitu ya. Itu kan ada itu kemarin sumpah pocong itu. Sumpah pocong Anda tahu ya? You know? Mereka bersumpah, you know? Walaupun itu istilahnya agak menakutkan, sumpah pocong. You know? Tapi saudara, mereka siap disaksikan bukan hanya oleh manusia, tapi you know, oleh penguasa, oleh semua segala sesuatu. Konsekuensinya apa? Kalau aku bohong, ya, aku melanggar, aku siap mati. Betul? Bersumpah di hadapan Tuhan, itu bukan hal yang main-main. Banyak orang Kristen kadang-kadang hanya manis bibir di hadapan Tuhan, betul? Tuhan makanya kadang-kadang enak, ya. Kemarin dalam seminar tentang hati seorang penyembah, saya bilang gitu, saya kutip satu ayat. Bangsa ini memuliakan Allah dengan mulutnya tetapi hatinya jauh daripadaku. Itu kemunafikan, itu kebohongan, ya. Kebohongan seperti itu. Dan Tuhan melihat banyak hal seperti itu terjadi. Betul ya? Mereka berani mengucapkan kata-kata yang indah di hadapan Tuhan. Tapi faktanya nggak pernah melakukannya. Nah, orang Kristen itu terlalu berani. Memang saudara kita memperoleh keberanian karena darah Tuhan Yesus untuk menghadap Allah, betul? Tapi saudara, lihat ya, jangan asal Anda mengucap di hadapan Tuhan. Kalau Anda berani berkata di hadapan Tuhan, I love you Lord, Tuhan aku mengasihimu. Tuhan tuntut kayak Abraham loh, betul? Diminta yang paling dikasihinya untuk dipersembahkan kepada dia. Ketika hal itu, ya lah, sebagai konsekuensi daripada Abraham bilang, I love you Lord, aku mengasihimu Tuhan. Mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, tuh. Nah, dengan segenap jiwa kita, segenap untuk Tuhan. Ketika Tuhan bilang, yang terbaik berikan padaku. Lalu Anda bilang apa? Tuhan, masih banyak kebutuhan. Ini dan itu dan sebagainya. Nah, konsekuensinya, saudara ya. Begitu juga, saudara, ketika orang menikah di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Itu pendeta selalu mengingatkan. Ketika saya memberkati pernikahan, saya juga katakan kepada kedua mempelai. Hari ini, kalian akan mengangkat sumpah di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Ya, ketika konseling pranikah, saya juga sedang ingatkan. Nih, tolong hafalin. Ini nanti kamu ucapkan di hadapan Tuhan. Dan tahukah kamu risikonya? Dan mereka karena kadang-kadang sudah kebelet gitu ya, pengen nikah gitu ya. Mereka nggak dengerin nasihat saya. Yang penting hafal. Yang penting nanti saya ucapkan. Tapi entah itu nanti dilakukan atau dipertahankan, itu urusan belakangan. Tadi dikatakan ya, pemutusan atau pelanggaran akad seperti ini sebenarnya menjadikan mereka pantas mati, ya, pantas menerima hukuman mati. Nah, terus itu sebabnya orang yang selingkuh akan mengalami kehancuran dalam kehidupannya. Kenapa?
dia memungkiri janjinya di hadapan Tuhan. Selingkuh, ya. Nah, secara materi, ia akan sangat susah. Karena berkat Tuhan tidak menyertainya lagi. Jadi Anda lihat, saudara, orang selingkuh itu ujung-ujungnya nanti pasti akan ambles. Ya, bukan karena dia harus menghidupi dua keluarga, bukan itu toh. Tapi faktor yang penting adalah berkat Tuhan tidak menyertainya lagi. Karena dia sudah berkhianat di hadapan Tuhan. Terlebih, yang melanggar sumpah pernikahannya sendiri dengan memaksakan perceraian. Anda lihat. Selingkuh, walaupun nggak cerai, itu nanti ada dampaknya. Tapi kalau mereka sudah memaksakan, sudah nggak bisa tahan, nggak bisa bersatu lagi, sudah divorce saja, bercerai aja. Saudara, Alkitab bilang, Allah itu benci perceraian. Orang-orang yang bercerai dibenci Tuhan. Ketika Tuhan memberkati Anda, Dia memberkati karena Tuhan mengasihi Anda, bukan? Ya, dikasih kita beroleh grace, dapat berkatnya. Tapi saudara, ketika bercerai dibenci oleh Tuhan. Masa Tuhan benci? Saudara, Tuhan nggak benci sama manusia. Tuhan benci sama si pengkhianat, betul? Kelakuanmu itulah yang membuat Anda jadi jauh dari kasih karunia Allah. Anda dibenci karena mengkhianati sumpahmu di hadapan Tuhan. Roma pasal 1 ayat 31 sampai ayat 32. Tidak berakal budi, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan orang-orang yang melakukannya. Ya, jadi mereka tidak setia akan dihukum mati karena mereka melakukannya. Ya. Melakukan semuanya itu, ya. Nah, saudara, sekarang ya, terakhir ya, lihat nih tentang berkat pernikahan. Pemberkatan nikah juga merupakan hal yang amat penting. Beberapa gereja menolak melakukan peneguhan dan pemberkatan pernikahan yang telah tidak kudus, yakni pasangan yang telah melakukan hubungan seks sebelum nikah. Tapi karena mereka meminta juga pemberkatan, akhirnya dilakukan di rumah saja. Ya, itu kebijaksanaannya, nggak boleh di gereja, lakukan di rumah atau di hotel, ya, atau di gedung pertemuan. Tidak di depan anggota gereja yang lain. Mereka biasanya hanya menghadirkan kerabat atau keluarganya karena apa? Sudah tidak kudus. Sebenarnya, saudara, hal ini tidak memecahkan masalah mereka. Gereja pun sebenarnya melakukan pelanggaran prinsip dengan adanya pemberkatan tak resmi, ya, pemberkatan diam-diam, pemberkatan di luar pengetahuan jemaat yang lain. Jadi mereka mengucapkan janji, ya, atau marriage covenant itu kan dia bilang di hadapan Tuhan dan jemaat. Lalu gereja karena kondisinya, ya, dia ambil kebijaksanaan seperti itu. Dia diam-diam melakukan di luar. Tidak di hadapan jemaat, betul? Tidak di hadapan jemaat, saudara. Harus di hadapan jemaat, saudara. Nah, kadang-kadang, saudara, ya, saya sebelum meneguhkan pernikahan itu, saya tanya kepada audiens, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang hadir saat ini, jika ada yang keberatan, silahkan angkat tangan. Saya beri kesempatan. Kalau tidak ada yang keberatan, seluruh jemaat saya harap diam. Nggak boleh protes. Ya.
Kenapa jemaat harus dihadirkan? Kenapa harus dilakukan di hadapan jemaat, saudara? Karena jemaat sebagai saksi. Allah Maha tahu, betul ya? Jemaat sebagai masyarakat, dia juga mengetahui. Nanti dia bisa memberitahu, Pak Pendeta, jangan diberkati. Dia itu sudah punya istri. Nah, nah ketika ada yang protes seperti itu, pendeta nggak boleh memberkatinya. Kenapa? Ada yang keberatan, gitu ya. Nah kadang-kadang orang di skenario ini, orang yang tahu-tahu nggak diundang. Itu yang dosa yang undang. Pendetanya dibohongin. Nah, kalau di depan jemaat secara umum, saudara, diberkati di situ, ya lah. Nah, baik yang diundang maupun yang nggak diundang, ya, pokoknya jemaat hadir semuanya di situ ya, menyaksikannya. Mereka bisa memberitahu sebagai cross check-nya gitu loh, layak atau tidak untuk diberkati. Amin. Wah sedikit ribet nih. Tapi ini memang prinsip daripada Allah seperti itu. Ya, jangan terus Anda ambil sikap sebagai hamba Tuhan atau gembala tadi ya, melakukan ya pemberkatan yang tak resmi. Diam-diam di luar tanpa sepengetahuan jemaat. Ini sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Nah, solusi yang benar bagaimana, saudara? Solusi yang lebih tepat adalah dalam konseling pernikahan, mereka harus ada pertobatan. Nah, kejujuran mereka ya. Ini juga ketajaman, ketelitian daripada konselornya ketika mengkonseling orang itu. Nah, konselor harus membimbing ya, orang yang mau diberkati itu. Kalau mereka sudah melanggar, sudah berdosa, mereka meminta ampun kepada Tuhan. Dan keduanya dilayani pelepasan, dikuduskan kembali dengan pelayanan pelepasan atas kutuk-kutuk perjinahan atau hubungan seks sebelum nikah. Dan kalau sudah hamil, bayi itu pun dikuduskan juga dari kutuk anak haram. Tangkap ya. Jadi kalau sudah terjadi pelanggaran seperti itu, tidak diberkati diam-diam. Ya. Tapi dilayani. Dilayani pelepasan lebih dahulu. Nah, di sini saudara, ini akan mendorong orang-orang yang telah salah seperti itu karena difasilitasi. Ya, ada way out-nya, ada solusi yang tepat seperti ini. Mereka tidak akan malu dan tidak akan takut mengaku di hadapan konselornya. Banyak konselor atau pendeta-pendeta dibohongin ya, sama jemaatnya yang menikah. Nah, ngomongnya masih ting-ting, padahal udah tong-tong. Ya. Nah, di situ kebohongan. Memang di dalam hal seperti ini pendetanya nggak rugi. Yang rugi siapa? Yang rugi jemaat yang bohong. Ya, karena pendetanya nggak tahu. Kecuali pendetanya itu punya karunia mahrifat. Langsung bisa melihat kayak USG. Seperti itulah, itu beda lagi ya. Nah, ya. Nah, keterbukaan itu penting. Jadi dalam konseling pernikahan itu harus tajam ya kadang-kadang. Ya, tajam. Ada satu kali saya melayani, saya konseling seperti itu, dia lapor sama orang tuanya, ya calon mertuanya itu Pak Gideon itu, ya, terlalu kepo katanya. Ya, apa yang mesti tanya itu? Ya, lalu ketika datang lagi saya bilang, kenapa saya kepo? Karena saya sayang banget sama kalian. Jadi mertuanya ngomong sama saya, Pak Gideon, katanya Gideon tuh kepo, gitu, pengen tahu tentang ini, tentang itu dan sebagainya. Saya bilang saya harus tahu, karena saya harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kamu yang minta saya untuk memberkati. Jadi saya harus tahu kondisi kamu seperti apa. Ya,
kamu bohong, resikonya kamu yang tanggung. Ada solusi. Ya, saya paparkan dulu. Kalau sudah jatuh, Tuhan itu setia dan adil. Dia akan ampuni dosamu dan dia akan tahirkan engkau. Betul? Kesetiaan Tuhan. Lalu saya katakan seperti itu, dia dengan Lukas dia mengakui semua apa yang telah dilakukan, kesalahan-kesalahan itu. Sehingga membuat saya lebih mudah untuk membereskan apa yang sudah terjadi dalam diri orang itu. Betul? Persis seperti Alkitab, seperti apa pelajaran kita hari ini. Ya. Nah, dibereskan. Ketika memberkati, saya berkati. Ya, orang tua bilang, Pak, nanti diberkati enggak? Berkati. Kenapa? Sudah dilayani pelepasan. Sudah dilayani pelepasan. Nah, saudara, terus lanjut. Pelayanan kesembuhan batin juga diperlukan agar trauma, kenangan dosa dihapuskan dari memori mereka, agar pasangan ini boleh memulai hidup pernikahan mereka dengan berkat sepenuhnya dan sah di hadapan sidang gereja tanpa rasa bersalah lagi yang akan mewarnai hidup mereka selanjutnya. Ya, oke, saudara, kita lihat beberapa ayat untuk menutup. 1 Yohanes 1:9, ini dasarnya tadi ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Anda perhatikan kata segala dosa, termasuk dosa perzinahan. Betul? Bisa disucikan. Asal orang itu mau mengaku Allah itu setia dan adil. Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan-kejahatan itu. Sehingga Anda dipandang Tuhan suci. Seperti apa yang diharapkan oleh Paulus. Aku cemburu. Cemburu ilahi karena aku telah mempertunangkan kamu dengan satu laki-laki. Supaya keadaanmu nanti ketika ketemu dengan laki-laki itu, kamu suci, kudus, tak bercacat, tak berkerut di hadapan dia. Amin. Nah, ayat penutup untuk malam hari ini. Efesus 1 ayat 4. Nah, sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Siapa yang ingin Anda kudus dan tak bercacat? Dia yang memilih kita. Jadi dia yang berupaya untuk menjadikan Anda kudus. Dia yang berupaya untuk menjadikan Anda enggak bercacat di hadapan Tuhan. Wah, amazing ya. Luar biasa. Kalau kita punya Tuhan kayak begini, saudara. Ya, ini adalah sesuatu anugerah yang luar biasa. Semua hal bisa diatasi. Masalah apapun bisa kita jenihkan ada di sini ini. Yang penting keterbukaan itu. Amin. Oke, Bapak Saudara, malam hari ini kita sampai di sini ya. Nanti kita akan lanjutkan, masih panjang ya. Nah, nanti hari Jumat kita akan kembali bertemu. Kita akan melanjutkan tentang pertunangan dan akad nikah ya. Kita akan membahas bagaimana pemberkatan nikah orang bercerai. Dan sebagainya, kasus-kasus dalam pernikahan pemberkatan itu, mana yang boleh dan mana yang tidak, mana yang diizinkan dan mana yang tak boleh dilakukan. Nah, itu nanti akan kita bahas bersama-sama. Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.